Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent apa artinya? Kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) ini biasanya berlaku untuk semua kendaraan OBD2 yang dilengkapi dengan sensor tekanan power steering, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Infiniti, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Dodge, Chrysler, Jeep, Kia, Dell. Sebelum sistem kemudi berbantuan hidraulik dan elektrik ditemukan, pabrikan menggunakan sistem kemudi rack and pinion tanpa bantuan. Ini membuat kemudi pada kecepatan rendah sangat sulit dan tidak efisien. Untuk alasan ini kami menciptakan sistem power steering. Secara umum, sistem yang dibantu secara hidraulik akan mencakup pompa power steering yang digerakkan sabuk, rak, kotak kemudi dan berbagai selang, saluran dan sensor. Modul kontrol engine (ECM) atau modul kontrol powertrain (PCM) bekerja bersama dengan sensor tekanan power steering untuk memantau tekanan di dalam sistem dan menyesuaikannya. ECM menyinari lampu engine periksa dengan P0554 dan kode terkait ketika mengenali satu atau beberapa kondisi di luar kisaran yang diinginkan dalam rangkaian sensor tekanan power steering. Seringkali, saya akan mengatakan, kode ini dilemparkan oleh ECM karena masalah listrik tetapi kadang-kadang, masalah mekanis bisa menjadi penyebabnya. P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit kode intermittent diatur ketika ECM, PCM memonitor kerusakan terputus-putus dalam sirkuit sensor. Ini adalah salah satu dari 5 kode terkait, yaitu P0550, P0551, P0552, P0553, dan P0554. Apa keparahan DTC ini? Mengingat kenyataan bahwa kemungkinan besar, sistem power steering Anda bisa sepenuhnya gagal dan Anda masih bisa mengendarai mobil Anda, tingkat keparahan di sini diatur ke rendah. Jelas, itu ide yang bodoh. Masalah apapun yang dibiarkan cukup lama akan lebih mahal dalam jangka panjang. Contoh saklar, sensor tekanan fluida power steering. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode diagnostik P0554 dapat meliputi, idle tidak menentu, gejala mesin mogok, waktu terputus-putus membantu ketika menyetir, berputar berliku. Keras untuk menyetir kendaraan, suara merengek, cairan bocor, penanganan yang buruk. Penanganan umum apa saja dari kode itu? Penyebab kode ini dapat mencakup, kabel harness yang rusak atau rusak, kebocoran cairan kemudi, daya cacat sekring, relay sensor tekanan power steering rusak, masalah ECM, masalah pin, konektor, miss, korosi, peleburan, tab kunci rusak, del. Apa sajakah langkah pemecahan masalah P0554? Pastikan untuk memeriksa buletin layanan teknis (TSB) untuk kendaraan Anda. Mendapatkan akses ke perbaikan yang diketahui dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Peralatan, beberapa hal yang mungkin Anda perlukan saat mendiagnosis atau memperbaiki sirkuit dan sistem power steering. Pembaca kode OBD, cairan power steering, panci pengurasan, multimeter dasar, set soket dasar, set ratchet dan kunci pas obeng dasar, set terminal, baterai cleaner, pembersih manual, layanan manual, keselamatan, tip keselamatan, biarkan mesin mendinginkan, kapur roda, pakai APD. Peralatan pelindung pribadi. Catatan, selalu memverifikasi dan mencatat integritas baterai dan sistem pengisian daya Anda sebelum pemecahan masalah lebih lanjut. Langkah dasar tanda pagar 1, selalu sederhanakan pada awalnya. Periksa level cairan power steering Anda dan isi ulang seperlunya. Periksa tempat parkir Anda, apakah ada tanda-tanda kebocoran. Jika ya, selidiki lebih lanjut. Jika cairannya rendah, ia pergi ke suatu tempat. Jadi pastikan untuk memperbaiki kebocoran mekanis sebelum melanjutkan ke diagnosa kelistrikan. Perhatikan baik-baik sensornya. Saya pribadi melihat sensor-sensor ini bocor melalui sensor itu sendiri, jadi pastikan itu kering dan tidak ada tanda-tanda kerusakan dan atau kebocoran yang jelas. Catatan, sistem ini menggunakan tekanan tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan, jadi berhati-hatilah. Kebocoran lubang jarum berbahaya dan merupakan bahaya serius. Jika Anda tidak terbiasa dengan bahaya bekerja dengan sistem hidrolik, bawa kendaraan Anda ke fasilitas perbaikan yang memiliki reputasi baik. Langkah dasar tanda pagar 2 untuk menyingkirkan sensor, Anda perlu mengujinya. Lihat manual layanan Anda untuk spesifikasi yang diperlukan. Biasanya, sensor itu sendiri dipasang ke saluran tekanan power steering. Paling sering ini adalah aluminium keras, garis karet dikepang dan dapat diakses dari bawah kap. Catatan, kebocoran yang umum ditemukan adalah ketika karet bertemu dengan saluran tekanan keras. Kadang-kadang karet itu terpisah dan menyebabkan kebocoran yang sulit ditemukan. Tip dasar tanda pagar 3, temukan konektor listrik pada sensor tekanan. Periksa apakah ada residu perendaman oli. Jika konektor direndam dalam minyak, jelas kebocoran adalah masalah, tetapi minyak harus dibersihkan sebelum menghubungkan kembali. Konektor yang menunjukkan tanda-tanda mencair dan atau korosi harus diperbaiki. Catatan, pastikan untuk melepaskan baterai sebelum melakukan perbaikan listrik.
Langkah dasar tanda pagar 4 periksa kerusakan fisik dalam hal ini saya akan mengatakan sensor terkena beberapa kondisi yang keras. Jika garis tidak diikat dengan benar, sensor mungkin menggosok sesuatu dan seiring waktu dapat menyebabkan semacam masalah listrik. Kencangkan garis longgar, terutama yang dilengkapi sensor. Langkah dasar tanda pagar 5 Anda mungkin dapat memverifikasi integritas sirkuit sensor tekanan power steering. Untuk mengesampingkan masalah dengan harness wiring Anda dapat memutus sirkuit di sensor dan ECM, menggunakan multimeter Anda. Rujuk ke manual layanan Anda dan verifikasi bahwa semua nilai yang diinginkan sudah terkendali. Jika semuanya tampak baik-baik saja hingga saat ini, saya akan merekomendasikan Anda membawa kendaraan ke fasilitas perbaikan terkemuka Anda.